Selanjutnya, mari kita bahas apa saja manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Tapi sebelum mulai, yuk kita simak yang berikut ini. Yang pertama adalah unsur natrium. Unsur ini berupa logam abu keperakan yang lunak dengan kerapatan 0,97 gram per cm kubik. Proses pembuatan unsur natrium ini disebut dengan shutdown, di mana dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lemburan natrium klorida pada suhu 600 derajat Celcius. Nah, hasil dari proses ini berupa natrium cair dan gas klor. Selanjutnya adalah manfaat unsur natrium. Yang pertama adalah lampu uap natrium digunakan untuk lampu penerangan jalan. Yang kedua, natrium bikarbonat digunakan untuk pengembang roti. Dan yang terakhir adalah natrium klorida digunakan untuk garam dapur. Dampak penggunaan unsur natrium ini karena dia lebih reaktif dibandingkan lithium, maka akan menghasilkan warna nyala api ketika direaksikan dengan air. Selanjutnya adalah unsur magnesium, di mana unsur ini berupa logam keperakan bertekstur keras, berkilau, dan kerapatannya 1,74 gram per cm kubik. Nah, proses pembuatannya dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan magnesium klorida menggunakan elektroda karbon, di mana produk yang dihasilkan berupa magnesium cair dan gas klor. Manfaat unsur magnesium. Yang pertama adalah magnesium asetat digunakan untuk desinfektan dan antiseptik. Yang kedua adalah magnesium hidroksida digunakan untuk obat pencahar. Yang ketiga adalah magnesium stearat digunakan untuk obat dan kosmetik. Dampak penggunaan dari unsur magnesium ini adalah ion kalsium dan magnesium dalam air merupakan penyebab kesadaran air yang berbahaya. Yang ketiga adalah unsur aluminium, di mana unsur ini berupa logam ringan putih keperakan yang merupakan penghantar listrik dan panas yang sangat baik, di mana proses pembuatannya disebut dengan proses Hall-Héroult. Tahap yang pertama adalah pemisahan peroksida yang terkandung dalam biji bauksit, kemudian dilarutkan dengan natrium hidroksida. Reaksinya kurang lebih seperti ini. Yang kedua adalah larutan ion aluminium hidroksida sedikit diasamkan, lalu aluminium hidroksida mengendap, kemudian dipanaskan dan diperoleh aluminium oksida murni. Pun reaksinya kurang lebih seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan aluminium oksida. Step yang ketiga adalah selanjutnya aluminium oksida dielektrolisis dalam lelehan kriolit, di mana akan menghasilkan logam aluminium dalam bentuk cair dan karbon dioksida dalam bentuk gas. Ini adalah manfaat unsur aluminium. Yang pertama adalah tawas digunakan untuk menjernihkan air. Yang kedua, logam aluminium digunakan untuk peralatan rumah tangga dan elektronik. Yang ketiga adalah aluminium sulfat digunakan untuk pewarna tekstil. Dampak penggunaan unsur aluminium, di mana dalam bentuk bubuk akan mudah terbakar dengan mengeluarkan sinar yang terang dan meledak jika dipanaskan, serta panasnya dapat merusak kulit. Unsur selanjutnya adalah unsur silikon. Unsur ini berupa padatan abu-abu gelap yang keras dan berkilau, di mana logam ini berbentuk intan dari karbon dengan struktur kristal oktahedral. Nah, proses pembuatannya dapat diperoleh melalui mineral kuarsa, direduksi melalui reaksi dengan kokas dalam tungku lucutan listrik. Adapun produk yang dihasilkan berupa padatan silikon dan karbon monoksida. Manfaat unsur silikon. Yang pertama adalah silikon digunakan untuk membuat mikrokomputer. Yang kedua, pasir silika digunakan untuk membuat peralatan laboratorium. Yang ketiga adalah natrium metasilikat digunakan untuk pembuatan sabun dan deterjen. Dampak penggunaan unsur silikon. Nah, kristal silikon ini dapat mengiritasi kulit dan mata saat kontak langsung.
Unsur yang kelima adalah unsur fosfor, di mana unsur fosfor ini berupa non-logam yang pada suhu kamar berupa unsur yang berwarna semi transparan, lunak, dan dapat bersinar dalam gelap. Nah, proses pembuatannya dapat diperoleh dengan memanaskan batuan fosfat, silika, dan kokas dalam tanur listrik pada suhu sekitar 1300 derajat Celcius. Adapun produk yang dihasilkan berupa kalsium silikat, karbon monoksida, dan fosfor. Manfaat unsur fosfor yang pertama adalah fosfor merah digunakan untuk korek api dan pembuatan pestisida. Yang kedua, natrium tripolifosfat digunakan untuk pembuatan deterjen, dan yang terakhir adalah kalsium fosfat digunakan untuk pupuk. Dampak penggunaan unsur fosfor, yakni contohnya fosfor putih sangat beracun dalam banyak kasus paparan tinggi dan akan berakibat fatal. Selanjutnya adalah unsur belerang, di mana unsur ini berwarna kuning pucat, berwujud padat, tidak berbau, konduktor yang buruk, dan tidak larut dalam air. Proses pembuatannya yang pertama adalah dengan cara sisia, di mana cara mendapatkan belerang yang ada di permukaan tanah. Caranya dengan batuan dipanaskan hingga belerang melebur dan terpisah dari batuan. Selanjutnya dimurnikan dengan cara disublimasi. Nah, cara yang kedua adalah cara fresh, di mana cara ini adalah cara mendapatkan belerang yang ada di bawah permukaan tanah dan diperoleh persentase kemurniannya mencapai 99,5%. Adapun proses ini dengan menyiapkan air panas dengan suhu 160 derajat Celcius dan tekanannya 16 atm, disemprotkan melalui pipa bor di bawah permukaan tanah. Lalu, hembusan uap air ini akan menekan belerang cair ke atas melalui pipa bor tersebut. Manfaat unsur belerang yang pertama adalah amonium sulfat digunakan untuk pembuatan pupuk. Yang kedua, belerang digunakan untuk pembuatan bahan peledak atau mesiu. Dan yang terakhir adalah belerang dapat mengobati berbagai penyakit kulit. Dampak penggunaan unsur belerang, di mana dapat meracuni jamur, mudah terbakar, serta meledak dalam bentuk serbuk. Selanjutnya adalah unsur klor, di mana unsur ini paling ringan kedua dari unsur halogen yang berupa gas kuning kehijauan, beracun, dan korosif. Proses pembuatan unsur klor ini disebut dengan proses Dawn, di mana klor dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan natrium klorida. Adapun produk yang dihasilkan berupa gas klor, hidroksida, dan gas hidrogen. Manfaat unsur klor yang pertama adalah kaporit digunakan untuk desinfektan pada air minum. Yang kedua adalah kloroform digunakan untuk obat bius. Dan yang terakhir adalah kalium klorat digunakan untuk peledak. Dampak penggunaan unsur klor ini, apabila terkena paparan konsentrasi gas klor lebih dari 25 ppm menyebabkan iritasi mata dan gangguan pada sistem pernafasan. Unsur selanjutnya adalah unsur argon. Unsur ini merupakan gas inert yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Argon ini memiliki kelimpahan yang terbanyak dan paling banyak penggunaannya di sektor industri. Proses pembuatannya yang pertama adalah teknik pemisahan udara, di mana karbon dioksida dan uap air dipisahkan dari campuran gas agar tidak menghalangi proses pengembunan. Tahap ini terjadi di pendingin atau cooler. Selanjutnya adalah tahap yang kedua, yakni proses adsorpsi, di mana udara diembunkan dengan diberikan tekanan kurang lebih 200 atm dan didinginkan secara cepat yang bertujuan untuk mengubah udara menjadi cairan. Selanjutnya adalah masih tahap kedua, yakni sebagian besar udara akan membentuk fasa cair dengan kandungan 60% gas mulia yang terdiri dari argon, kripton, xenon, dan 30% oksigen, dan 10%-nya adalah nitrogen. Tahap yang terakhir adalah proses distilasi fraksional, di mana
Selanjutnya, udara dipisahkan dengan proses distilasi fraksional yang berlangsung di kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi, di mana gas argon akan terpisah pada suhu min 180 derajat Celcius. Selanjutnya adalah manfaat unsur argon. Yang pertama adalah gas pengisi pada lampu pijar. Yang kedua adalah pelindung gas inert dalam pemotongan logam, dan yang terakhir pakaian penyelam dalam scuba diving. Dampak penggunaan unsur argon ini apabila dihirup secara berlebihan dapat menyebabkan pusing, muntah, kehilangan kesadaran, dan kematian. Jadi gimana sob, sudah tahu kan manfaat dan dampak penggunaan unsur yang terjadi pada periode ketiga? Oh iya sob, untuk lebih tahu tentang reaksi-reaksi kimia apa saja yang terjadi pada unsur-unsur periode ketiga, yuk kita intip video selanjutnya. Kimia unsur periode ketiga. Lalu, bagaimana reaksi unsur periode ketiga dapat berikatan dengan unsur yang lain? Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah reaksi unsur periode ketiga dengan oksigen, di mana unsur periode ketiga bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan senyawa oksida. Contohnya seperti natrium direaksikan dengan oksigen maka akan menghasilkan natrium oksida. Contoh yang kedua, aluminium direaksikan dengan oksigen maka menghasilkan aluminium oksida. Dan contoh yang terakhir adalah belerang direaksikan dengan oksigen maka menghasilkan belerang trioksida. Selanjutnya adalah reaksi unsur periode ketiga dengan halogen, di mana unsur periode ketiga bereaksi dengan asam klor maka akan menghasilkan senyawa halida. Contohnya seperti magnesium direaksikan dengan klor maka akan menghasilkan magnesium klorida. Contoh yang kedua adalah silikon direaksikan dengan klor maka akan menghasilkan silikon tetraklorida. Dan terakhir adalah argon direaksikan dengan klor maka tidak akan bereaksi apa-apa. Selanjutnya adalah reaksi unsur periode ketiga dengan air, di mana oksida dari unsur periode ketiga bereaksi dengan air maka akan menghasilkan larutan basa. Contohnya seperti natrium oksida direaksikan dengan air maka akan menghasilkan natrium hidroksida. Contoh yang kedua adalah magnesium oksida direaksikan dengan air maka akan menghasilkan magnesium hidroksida. Masih dengan topik yang sama, yakni reaksi unsur periode ketiga dengan air, di mana belerang dioksida dan belerang trioksida dapat bereaksi dengan air menghasilkan larutan asam. Nah, contohnya seperti ini. Dia akan menghasilkan asam sulfit dan akan menghasilkan asam sulfat. Kurang lebih seperti itu. Cukup sekian materi mengenai unsur periode ketiga, semoga bermanfaat dan jangan lupa simak terus di video selanjutnya yang akan membahas mengenai unsur transisi periode keempat. Sampai jumpa sob! Terima kasih!